Oke, dua kabar lagi yang cukup gacor. Kali ini datang dari bocoran lembaga keris nih bos. Bocor halus tapi keliling. Nah, yang pertama, Kemhan RI kabarnya telah membentuk Satgas Pengadaan Jet Tempur Baru Indonesia nih. Dua jenis, dengan sandi atau kode MRCA Juliet dan MRCA Surabaya. Nah, lantas pertanyaannya, jet tempur apakah itu? Setelah ini kita ceki bos. Kemudian kabar kedua, lanjut juga katanya ada rencana pengadaan baru pesawat A400M, kemudian pesawat AWACS, MRTT hingga CN295. Nah, lantas pesawat apa sajakah itu? Bagaimana isi pikiran Mimin? Penasaran ceritanya? Cus, Markibok. Mari kita obok-obok berita lengkapnya satu per satu bosku. Nah, jadi kali ini kita bahas santai-santai aja lah ya bos. Karena Mimin pun gak bahas terlalu dalam nih. Isinya kebanyakan spekulasi kali ini. Yang pertama soal rencana pengadaan jet tempur. Jadi yang ditampilkan oleh lembaga keris itu bukan info kontraknya, tapi adalah info pembentukan satgas atau tim pengadaan jet tempurnya bos. MRCA sendiri singkatan dari Multi-Role Combat Aircraft. Jadi jet tempur multiperan, multi-role. Itu ada anggarannya masing-masing 90 JT. Jadi ya jelas mana ada harga jet tempur 90 juta ya kan. Anggaran itu mungkin untuk urus administrasi, operasional satgas, koordinasi, rapat pendampingan proyek, sampai dengan persiapan pengadaan jet tempurnya bos. Nah, yang bikin menarik itu, nama jet tempurnya itu pakai kode-kode nih. Saking rahasia katanya, ada MRCA Juliet dan MRCA Surabaya. Menandakan bahwa pengadaan tersebut bersifat rahasia dulu. Meskipun bagi sebagian orang walaupun ini rahasia, tapi sifatnya umum. Dan kalau digabungkan jadi rahasia umum ya kan. Nah, admin lembaga kerisnya sendiri sudah membocorkan itu bisa kita main tebak-tebakan sama-sama bos. Juliet untuk J ya bisa jadi itu J10, entah B atau C. Namun J10 admin rasa itu kandidat yang paling kuat. Tapi jangan salah juga bos, banyak jet tempur yang awalannya pakai huruf J. Ada JF-17 Thunder, ada J-20 Mighty Dragon, ada juga JAS 39 Gripen, dan lain-lain bos. Tapi jelas J-20 dan JAS 39 Gripen kurang ngetren di kalayak umum. Jarang pula diperbincangkan ya kan. Bahkan rumornya pun tak pernah kedengaran. Sisa ada JF-17 kemarin nih bos, yang memang sempat heboh. Tapi di pikiran Mimin ya ngapain ngambil dari Pakistan? Soalnya Pakistan juga ngambil dari Tiongkok ya kan? Nah, jadi yang paling kuat MRCA Juliet. Kemungkinan itu adalah J10 Tiongkok. Kemudian yang kedua katanya MRCA Surabaya nih. Nah, ini jelas huruf depannya udah SU. Su ini banyak bos. Bisa susu, bisa Sukhoi ya kan? Dan kandidatnya jelas seperti di pikiran kalian pastinya adalah Sukhoi Su-35. Kalau Su-57 sih kejauhan lah ya. Kecuali Malaysia. Soalnya kemarin rajanya Malaysia itu udah datang langsung bos ke Moskow, nengok langsung manuver Su-57 di sana. Nah, sekarang balik lagi ke kalian masing-masing. Menurut kalian apa tuh jet tempur yang awalnya J dan S? Silahkan kalian cocor-bacor di kolom komentar. Lanjut kita bahas kabar yang kedua bos. Oke, jadi juga ada bocoran Indonesia kini akan mengadakan lagi pesawat baru bos. Mulai dari pesawat angkut raksasa A400M Atlas, kemudian pesawat mata-mata AWACS sampai tanker udara dan CN295. Dan kalau ini benar terjadi, mantap nih. Pelan-pelan TNI Angkatan Udara bisa naik kelas dari sekedar angkatan udara defensif jadi kekuatan regional air power. Nah, yang pertama paling menarik tentu soal tambahan mungkin 4 unit A400M. Soalnya dulu memang ada opsi tambahan A400M lagi ya kan. Dan seperti yang kalian tahu, ini pesawat angkut gacor. Kemarin juga sempat ngangkut mobil maunya Pak Prabowo ke Filipina. Monster logistik buatan Eropa yang bisa ngangkut tank, pasukan helikopter, bahkan jadi tanker pengisian bahan bakar di udara. Nah, kemudian lanjut, yang lebih bikin penasaran justru sebenarnya bagian AWACS-nya nih bos. Pesawat sistem peringatan dini, komando udara, dan mata-mata canggih. Ini bukan sekedar pesawat radar, ini mata para dewa di langit.
Pesawat yang tugasnya melihat ancaman ratusan kilometer, mengatur jet tempur, dan jadi pusat komando perang udara. Nah, lantas pesawat ewek apa nih yang mau diambil men kira-kira? Jadi sebenarnya selain angkatan udara kita pernah melirik AWACS-nya Turki dulu, bahkan langsung ke Turki ya kan? Nah, selain itu Indonesia pernah dikaitkan dengan platform AWACS berbasis pesawat Y-8 dari Pakistan. Pakistan sendiri punya pesawat yang mereka kembangkan bersama Tiongkok yaitu ZDK-03 Karakoram Eagle. Negara ini sekarang lagi naik pamor bos. Setelah konflik udaranya lawan India kemarin, mereka berhasil merontokkan Rafale-Rafale-nya India. Dan memang kuncinya adalah data link. Data link yang mampu menyinkronkan pesawat ewek mereka Sub 2000 REI dengan jet-jet tempur Tiongkok. Bahkan Islamabad sekarang aktif banget nih promosi teknologi militernya, terutama yang berbau-bau Cina. Termasuklah data linknya TDL Link 17. Jadi TDL atau Tactical Data Link itu ibarat internet khusus perang bos. Jadi radar, kapal, jet tempur, dan pesawat ewek semuanya bisa ngobrol real time. Dan Link 17 ini basis teknologinya banyak dipengaruhi oleh sistem Tiongkok. Bahkan ini sebenarnya buatan Tiongkok bos. Makanya mungkin dari bau-baunya Mimin agak curiga nih bos. Jangan-jangan pesawat ewek ini Indonesia ngambilnya dari Pakistan. Soalnya dulu kalsonya Pakistan sampai pernah datang ke Indonesia. Bahkan katanya bertemu dengan Pak Prabowo. Nah, apakah Indonesia bakal ngambil ZDK-03 dengan data link 17? Atau mungkin juga bisa KJ-500 atau bahkan Global Eye? Silahkan kalian cocor-bacor di kolom komentar. Oke, kemudian lanjut untuk MRTT jelas. Ini udah heboh juga bos, kemarin ada admin bahas ya kan. Ilyushin Il-78. Kabarnya jumlahnya bisa sekitar 3 unit. Ini di captionnya ada berbau-bau M-nya tuh pasti Midas bos. Seperti berkata pengamat, A330 MRTT-nya kemarin hilang kabar ya kan. Dan Il-78 ini sendiri cocok banget nih untuk keluarga Sukhoi. Nyambung dengan rencana pengadaan MRCA Surabaya dan Juliet tadi. Karena Rusia memang sejak lama sudah membangun konsep Long Range Air Operation. Nah, selanjutnya ada CN-295. Nah, ini kalian tahu lah, walaupun bentuknya nggak segarang jet tempur, pesawat ini justru juga merupakan salah satu aset paling penting di Angkatan Udara. Karena CN-295 itu juga pekerja keras, bisa angkut pasukan, logistik, evakuasi medis, patroli laut, bahkan anti kapal selam. Dan yang paling penting, Indonesia bisa memproduksi dan merakit sendiri pesawat ini lewat PTDI. Dan kalau semua kabar ini benar terjadi, mulai dari A400M, pesawat AWACS Pakistan Cina, Il-78 dan CN-295, maka jelas TNI Angkatan Udara kini sedang membangun satu ekosistem perang udara modern dengan jangkauan regional yang mantap jos. Jadi bagaimana menurut kalian? Setujukah kalian dengan tebakan Mimin? Silakan kalian cocor-bacor di kolom komentar bos.